Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastawjibul mazid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hukmu fi ardihi wa samaihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim wa khatamu anbiyaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memupuk ketakwaan dalam jiwa kita, sebab kelak saat kita dipanggil untuk menghadap keharibaan ilahi, takwa adalah sebaik-baiknya bekal yang harus kita bawa. Takwa yang sesungguhnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Jadi dengan takwa ada kontrol ketat yang melekat dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dengan tergesa-gesa. Namun di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang kakek tua yang berjalan pelan dan sangat berhati-hati di depannya. Demi menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut, Ali pun sama sekali tidak mau mendahului hingga waktu matahari terbit nyaris tiba. Kemudian sesampainya di depan pintu masjid, kakek tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya Ali tahu bahwa kakek itu seorang Nasrani. Maka Ali bergegas masuk ke masjid dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah memanjangkan rukunya sampai sekitar 2 kali ruku biasa, sehingga Ali bisa mengikuti ruku itu. Sesudah sholat, Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku dalam sholat tadi? Sepengetahuanku engkau belum pernah melakukan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika ruku tadi aku membaca subhana rabbiyal azim seperti biasanya. Namun saat aku hendak mengangkat kepalaku,
tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku cukup lama. Setelah ia mengangkat sayapnya, aku pun baru bisa mengangkat kepalaku. Para sahabat pun bertanya, mengapa Jibril melakukan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku belum bertanya soal itu. Malaikat Jibril lantas mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tadi berjalan dengan tergesa-gesa untuk sholat berjamaah. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan seorang kakek tua beragama Nasrani. Ali sama sekali tidak tahu bahwa si kakek tua itu ternyata seorang Nasrani. Ali menghormati kakek itu karena usianya yang sudah tua. Ia tidak mendahuluinya dan menjaga hak-hak orang yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkanku untuk menahan rukukmu agar Ali tetap bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Hal tersebut mungkin tampak biasa saja. Namun, hal yang luar biasa dalam kejadian ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Mikail alaihi salam untuk menahan gerak matahari dengan sayapnya beberapa lama supaya tidak terbit dahulu demi memuliakan Ali yang tengah memuliakan kakek tadi. Inilah kemuliaan yang diperoleh oleh Ali karena ia sudi menghormati si kakek yang sudah tua renta itu, sekalipun si kakek itu beragama Nasrani. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari kisah di atas dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, mari kita saling mengasihi, sebab dengan kasih sayang maka akan tercipta kedamaian di muka bumi ini. Yang tua mengasihi yang muda, sementara yang muda menghormati yang tua. Sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kisah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun kesimpulan yang kedua adalah mari kita membumikan prinsip kasih sayang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk saling berkasih sayang. Sebab jika hal ini kita lakukan, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kisah Ali bin Abi Thalib yang barusan saja dipaparkan ini memberikan sebuah pelajaran bahwa barang siapa yang membumikan kasih sayang, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita saling mengasihi. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Dan selalu Allah membimbing kita semuanya. Dan apa yang kita lakukan betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila ada kesalahan kata dan lain hal. Maka kita tutup pengajian kali ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.